Pulang, jangan besok pulang dulu, nanti kita akan pulang bersama-sama. Dan bagi yang setelah menjalankan rodat, kami harapkan untuk istirahat di sebelah selatan masjid. Terima kasih. Dan untuk berikutnya kami serahkan kepada rekan dari Wirjo. Allahumma sholli ala Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Taman Sari. Untuk pimpinan roda, so pertama kami serahkan kepada rekan-rekan dari Pesanggerahan, so kedua dari Giri Purno, so ketiga dari Nonowari Karangploso, so keempat dari Temas, so kelima dari Telekung, so keenam dari Oro-Oro. Waktu dan tempat kami persediakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih yang sebesar kepada rekan-rekan yang melakukan bawaan kita. Untuk bawaan berikutnya yaitu bawaan makom. Bahan makom ini akan dibawakan oleh Bapak Abdul Jamal untuk membawanya. Adapun pemateng sebelah kanan kami serahkan penuh kepada rekan-rekan dari Wilayah yaitu 1 sampai 6. Untuk sebelah kiri kami serahkan kepada bapak-bapak dari Sanggaran yaitu Bapak Junaidi, Bapak Haji Mustafa, Bapak Kiai Haji Burhanuddin Arifin, Bapak Haji Ali, Bapak Irfan, Bapak Muhammad. Adapun pimpinan, adapun kota kami harapkan kesemuanya saja untuk mengikuti program. Adapun yang sekolah kami harapkan dari sana. Adapun lainnya nanti kesemuanya karena apa? Karena ini program yang terakhir. Dan di samping itu nanti ada sambutan-sambutan dari Bapak yang bisa nanti setelah kami harapkan untuk dilanjutkan untuk ada masalah baru yaitu dari Ketua NU bahwa pada malam hari ini Bapak Ketua Cabang hadir, alhamdulillah. Jadi Pak Saidi datang, nanti makomnya akan dibawakan oleh Bapak Ketua SAD Cabang Malang Raya yaitu Bapak Ahmad Saidi. وبين يديها جبريل وله سجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القابل البشرية للسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. الله على محمد. Oleh yang ini Pak. Siapa? Lo mau ini? Oh minta minum jahe.
anak cabang Batu, dari anak cabang Batu. Tapi karena beliau sekarang ada di rumah sakit Puskesmas Kadar, maka tidak bisa hadir. Maka dari itu ini tadi ada pengantar dari Bapak Haji akan Bapak minta Bapak Fatihah ditujukan kepada Bapak kita sebagai ketua anak cabang Batu yang berada tahun 96 hingga sekarang. Dan kami jarang ketemu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini bisa membawakan satu manfaat dan hikmah dan oleh mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan beberapa kali nanti. Semoga Bapak Nur Yasin sebagai ketua SHRI anak cabang Batu mudah-mudahan lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. SHRI anak cabang Batu ini sudah lebih 5 tahun tidak ada kegiatan dan tidak sambung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sambung. Mudah-mudahan dengan adanya pada malam hari ini kita bisa bergerak terus. Tapi Allah pada malam hari ini tidak dikenakan untuk sebagai pengurus masih tetap berencana akan ada musyawarah dari beliau. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah dilaksanakan secara meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan banyak oleh Pak Darsono selaku pimpinan SHRI Kota Batu. Kami di sini mewakili segenap pengurus SHRI Kota Batu. Perlu kami melaporkan khususnya kepada Bapak Dinas Pariwisata dan jajaran Dinas Kota Batu bahwa seni hadroh Indonesia ini khususnya di Kota Batu tentang masalah susunan pengurusan ada aturan ADART, dan perlu diketahui bahwa seni hadroh ini merupakan undebut level daripada Nahdlatul Ulama. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, pada malam hari sengaja khususnya pengurus SHRI Kota Batu ini ingin sekali untuk membuka kembali khususnya seni hadroh yang ada di Kota Batu ini, yang notabene tadi sampaikan oleh Pak Darsono bahwa pengurusnya, ketuanya adalah Bapak Nur Yasin, mantan Kepala Desa Giripurno. Tadi disampaikan bahwa beliau sebagai ketua SHRI mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi setelah sholat asar saya sengaja datang ke sana minta beberapa petunjuk yang masalah hadroh ini. Nah, beliau perlu menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya. Yang pertama, minta maaf sebesar-besarnya khususnya kepada jajaran pengurus SHRI Kabupaten Malang dan kepada seluruh anggota SHRI yang ada di Kota Batu pada khususnya, karena beliau setelah dilantik pada tahun pada waktu itu wali kotanya masih Pak Husnul Damburi, masih kotatif. Ini setelah dilantik sebagai pengurus SHRI, beliau kok alhamdulillah mungkin gak kuat pulung, jadi sakit-sakitan, jadi gak mengurus secara penuh. Nah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah dan juga termasuk kegigihan konco-konco jamaah SHRI Srebet Sanggaraan ini, termasuk Pak Abdul Jamal, Mas Mujib, Pak Wahab dan sebagainya ini membuka kembali. Ngomong-ngomong, enaknya akhirnya datang kepada Pak Nur Yasin, termasuk tadi menyampaikan yang pertama dongo pangestu panjenengan, mugi-mugi beliau itu kalau memang diberikan tombol oleh Allah atas akhirnya mudah-mudahan beliau bisa kembali seperti sehat seperti semula sehingga bisa mengikuti kepada kegiatan yang ada ini. Mas Ayudi bahwa sekarang Batu sudah tidak bagian daripada Kabupaten Malang lagi, daerah tinggal 2 lagi. Tentunya nanti mohon petunjuk dan saran apakah perlu dibentuk cabang sendiri atau masih sebagai anak cabang yang ada di Kabupaten Malang. Ini untuk masalah Pak saya. Setelah kita melaksanakan kegiatan ini, tentunya masukan khusus
termasuk Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Harapan daripada jamiah secara umum menyinggung bahwa malam hari ini ditayangkan juga direkam oleh ATV Agro Berita TV milik Kota Batu. Setelah jamadi tiap kali atau tiap kali maghrib ditayangkan berkaitan 5 menit. Ini adalah masukan yang telah kami tabung daripada jamiah. Kemudian yang kedua, harapan kepada Dinas Pariwisata dan termasuk Kementerian Agama, perlu kami laporkan bahwa dari 23 desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu ini, Jamiah Eshari yang masih aktif ada 8 ranting. Jadi antara lain Serbet, Temas, Ororombo, kemudian Giripurno, kemudian Tergung, Jeding dan Gunung Sari dan Jumatu. Ini yang masih aktif. Ada khususnya di Mukamar Rosat yang sebagai ketua atau sebagai sekretaris tidak umum BHP Kota Batu diagendakan minimal tiap tahun adanya festival seni hadroh Kota Batu, sehingga yang di desa yang masih belum bangkit bisa bangkit kembali. Ini adalah harapan-harapan yang disampaikan kepada pemerintah. Yang ketiga, harapan dari rekan-rekan bisanya mendapatkan pembinaan secara rutin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus dari dan untuk berikutnya sebelum Bapak Dinas Pariwisata yang akan menyampaikan, ini dari Bapak kita Bapak Muhammad Saidi, Ketua Eshari Cabang. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara, yang pejabat pemerintah yang kami hormati Kota Batu, alhamdulillah pada malam ini kita bisa beribadah sekalipun kami tidak mendapatkan undangan. Jadi tamu yang tidak diundang, tapi apa jeleknya karena bapak itu punya anak di Batu yang kita itu, karena salah satu anak itu tadi mengumpul di dalam anak ini. Jadi tidak ada salahnya saya datang. Ternyata saya tadi mauludan di Ketawang Gede. Jadi setelah pada telannya kita tinggal kira-kira jalan 70 saya ini tadi. Mas, masih agak kemana akuan sih Pak. Agak persis di Sepi Magung. Jadi yang Mbak Ani masih setengah tadi ya. Para bapak dan saudara sekalian, sangat kagum saya dengan sahabat dari Batu, apalagi yang menjadi saksi di masjid ini. Kira-kira 25 tahun yang lalu saya jalan di situ ya, ingin lihat latihannya anak-anak Batu, di mana Pak Musin dulu melatih di sini. 30 tahun atau 25 tahun di Akbar Surabaya. Insya Allah tanggalnya tanggal 26 Juni. Ini semua harus hadir, kita tampakkan kekuatan kita, show of force katanya orang Madura. Lalu kita tunjukkan variasi-variasi. Ternyata yang dicontoh itu pola dari maulid yang ada di Gusmur, memakai terbang 13 yang roda model U, jadi berhadapan-hadapan. Nanti teknis nanti kita bicarakan terakhir. Para bapak dan saudara sekalian, selama ini dari cabang Malang kita sudah merapatkan barisan di mana cabang Batu ini sudah berdiri sendiri menurut organisasi pemerintahan, namun di Eshari belum dirubah menjadi cabang Batu karena laporan kegiatan selama ini masih tersedak-sedak terdapang. Alhamdulillah pada waktu kita bertemu di Gusmur, cabang Batu sudah hadir. Ini
kelanjutannya bisa kita tidak angel-angel untuk membentuk suatu cabang sendiri, namun syarat-syaratnya tentunya di ADBRT sudah ada jumlahnya, tentunya tidak ada kesalahan. Kalian pesan dari wilayah juga ada, dari cabang pun juga ada. Namun saya tadi sedikit bawa tadi ternyuh dengan saudara-saudara sekalian, ternyata Batu Pujon dan Kampol sama sekompak. Saya tadi agak bingung menghadapi seperti rodanya anak Pasuruan ya, kompaknya luar biasa. Tapi ya, untuk itu jangan saya ditertawakan. Itu dengan latihan-latihan dan khusus-khususan ini perlu, sangat perlu. Kalau sudah kualitas baik wilayah, setiap bulan itu ada kegiatan di seluruh Jawa Timur. Namun terbatas memberikan kepada malam sehingga tanggal 1 Maret yang pasti ngapel itu mesti ada pengalaman bersendiri di Probolinggo, Banyuwangi sampai ke sangat penting sekali karena tanpa pembeli kita bisa hadir dan bisa berguna. Jadi malam saya juga eksis selamatan di Kamila bergabung dari semuanya kalau ini sudah terjadi nanti akan ke istana hampir ini bawaannya kalau ini mencek dengan istana mana sopoi ya saya untuk itu marilah kita latihan nanti kita saling mengingatkan itu seperti Batu latihan film. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak Poso berpedoman kepada pengurusnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Cabang Batu cabang malam selesai itu. Dan untuk kami berserah. Ya, masalahnya Batu mempunyai potensi budaya yang khas berwarna Islam, yang mungkin sekaligus saya matur Pak Yai Suyuti bahwa kemarin kami mengadakan acara sedekah bumi sebagai perayaan Maulid Nabi. Bapak sekalian, saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, tadi di sini saya banyak diskusi. Rasanya saya pulang kembali ke daerah saya Bondowoso yang hadra ini di sana sangat membudaya. Dan di Batu ini ya malam hari ini saya lihat. Sehingga saya meninggalkan Bondowoso sudah hampir 20 tahun yang lalu. Banyak pertanyaan di kepala saya. Yang saya melihat hadra ini dari sisi budaya. Jadi saya berkeinginan tadi ingin semua desa itu ada di Kota Batu. Lalu mungkin cara mengangkat itu dengan difestivalkan. Kalau dilombakan mungkin tidak, karena kalau lomba itu ada kriteria juara satu, ada baik dan jelek. Tapi kalau festival hanya kriteria saja. Namun demikian perlu standarisasi. Jadi nanti saya mohon Bapak Ketua Ishari, kami akan merekam secara lengkap dari seluruh kegiatan, model, pukulan dan sebagainya, sehingga mungkin ada standar. Karena nanti kita dalam era modernisasi, apalagi masuk era global nanti, jelas budaya itu akan berkembang, akan ada modifikasi, sehingga yang standar yang mana? Nah ini nanti di-CD-kan, CD dicetak, dibagi, sehingga untuk latihannya itu ada standar, walaupun ada penuntun, tapi irama pukulannya kan ada standar. Bos sekalian,
memang banyak pertanyaan saya, Pak Ali, Wasabi, Ajmain dan sebagainya saya nggak bisa. Jadi cukup assalamualaikum saja. Bapak sekalian, jadi ada hal yang mungkin kita melakukan namanya seni itu menggunakan rasa. Sebab seni itu adalah paduan antara cipta dan rasa. Ini suatu kehebatan yang dimiliki oleh agama kita Islam, yang mana menyajikan agama itu dalam kemasan budaya. Jadi kehebatannya itu sehingga masyarakat yang budayanya ningnung-ninggung ya disajikan Islam itu dengan pola ningnung-ninggung. Ilir-ilir, tandur wis sumilir. Nah itu disajikan sehingga memasukkan tauhid ke dalam diri manusia itu dengan irama dan lagu sehingga menyentuh. Nah mungkin hadirnya ada satu sisi-sisi yang perlu masih saya lihat tadi. Apa ya nek mari suara ini dicili, kok nek keplok-keplok kok ngene, kok gak ngene. Suara ini kok pek-pek kok gak plok-plok, nek apa? Itu saya tanya. Kok nek ngene kok sing ngene kok bukan karepe. Terus ngene kok karepe? Oh dijawab oleh Pak Kepala Desa tadi itu nulis kalimat tulisan Allah itu. Loh, enggak itu wong ngene tok terus ngene. Oh, berarti duting nek Gusti Allah iku situk mau ngono karepe. Nah, itu perlu. Dalam standarisasi filosofinya harus jelas. Sehingga pada saat pelaku pemukulan itu dengan penuh perasaan melakukannya. Mengikuti irama dengan penuh perasaan. Sehingga akan terjadi gerakan yang sama, irama pembacaan yang sama. Misalnya ya Rasul salam alaika. Apa kok gandengan? Itu saya tanya. Lah bisa standarisasinya. Sehingga kalau kita paham unsur filosofinya, tariknya, asal sejarahnya, oh ini pada saat itu Nabi Hijrah disambut oleh kaum Ansar di sini, oh ini begini. Sehingga jelas, oh kalau itu posisi harus begini. Kalau ini kita harus memejamkan mata dengan ini. Kalau asik itu, oh. Jadi gerakan itu mereka yang melihat. Jadi dari sini Mas sekarang, jadi mudah-mudahan nanti kami akan bekerja sama dengan Departemen Agama, dengan Sari, dengan Bapak ahli di bidang hukum. Jadi nanti ahlinya ya kami ingin berdiskusi, lalu kami menyusun sejenis tulisan rekaman, lalu bagaimana caranya menyusun. Kami sangat mengharapkan, mudah-mudahan Pak Wali nanti ini dengan sedekah bumi kemarin. Rupanya Pak Ali sangat tertarik. Kami juga berkeinginan dibantu ini ada pusat pengembangan seni budaya Islam. Sehingga itulah merupakan nantinya akan menjadi dokumen penting yang nanti entah 50, 75, 100 tahun lagi akan menjadi dokumen penting. Siapa ngerti nanti Batu menjadi pusat pengembangan budaya Islam di timur di Indonesia ini. Kita tidak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, marilah kita sekarang mulai malam hari ini kita niat lillahi ta'ala betul dengan untuk ada sejenis Jatim 4 tetapi bernuansa Islami. Jadi di situ nanti kami berkeinginan mudah-mudahan mereka menerima usul saya. Jadi nanti akan ada masjid-masjid mini seluruh dunia. Di situ mungkin ada kaabah-kaabahan dibuat dalam nuansa negara Mekah, negeri Mekah, sehingga kalau mungkin teman-teman mau latihan manasik cukup di situ. Di situ nanti ada perpustakaan Islam, juga ada cara membaca kitab Al-Quran secara kilat bagaimana? Kan metodenya banyak itu. Ada Al-Barqi, ada Qiraati dan sebagainya. Nah, ini metode apa yang paling tepat? Namun, oh ini negara Irak, oh ini negara Iran, oh ini Afghanistan dengan budaya-budaya Islam di seluruh dunia. Sehingga kita sebagai orang Islam tidak kerdil pandangan kita bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang isinya seperti itu. Sehingga kita kebesaran hati kita kepada Allah itu akan mendekatkan kita kepada Allah kalau kita melihat kebesaran. Itulah sekalian, kalau kita bicara agama dikemas budaya dilihat dari sisi pariwisata.
Nah ini keistimewaan pariwisata. Dan malam hari ini banyak wisatawan datang memang. Wisatawan dari Karangploso, wisatawan dari Pujon. Itu Bapak termasuk wisatawan datang ke sini. Itu wisata juga. Ini termasuk wisata rohani. Jadi Bapak datang ke sini mencari kepuasan. Wisata itu tidak mesti negatif Pak. Datang ke suatu tempat, orang ke Arab naik haji itu kalau dari kacamata pariwisata itu wisata rohani, mencari kepuasan, pendekatan diri kepada Allah dari suatu tempat, tidak menetap, tidak mencari uang, tetapi mencari ketenangan dan kepuasan. Itu termasuk wisata. Bapak sebenarnya ngapain sih kalau Ishari akan menjadi Ishari percontohan Jawa Timur kan?